Halo Sobat Grito tuh, balik lagi dengan gue Pradana nih. Kebetulan hujannya sudah mulai reda, tapi tetap meskipun nggak sederas tadi, tapi masih cukup deras ya. Sementara balapan masih diselenggarakan kali ini di kelas Pocket Bike 50cc, di mana para pembalap sendiri rata-rata masih berumur kurang dari 12 tahun. Maka ini agak kejam juga nih orang tuanya. Hujan-hujan begini masih disuruh balap. Oh, ada yang jatuh, ada yang tergelincir. Tergelincir karena masuk ke lintasan yang pakai beton. Dan ada genangan airnya juga. Tapi utamanya karena beton sendiri lebih licin ya daripada aspal ketika hujan, jadi makin. Sementara para pembalap cilik ini balapan menggunakan ban botak, ban slick. Jadi patut diacungi jempol juga. Tapi orang tuanya jangan diacungi jempol, dikerjain ini bocil-bocilnya. Terlihat dua pembalap yang paling depan ya jauh meninggalkan rival-rivalnya di belakang. Ada kira-kira jarak sekitar 5 detik ya. Bahkan lebih ketimbang pembalap di posisi ketiga. Tidak seperti balapan MP3 yang lapnya mencapai belasan. Untuk kelas Pocket Bike 50cc ini cc-nya lapnya hanya 8. Tapi kabar baik untuk para pembalap-pembalap cilik ini, hujan sudah semakin reda di kawasan sirkuit Sentul Karting. Meskipun tentu saja mereka masih harus cukup berhati-hati, terutama saat melakukan braking memasuki tikungan. Untungnya hingga saat ini hujan tidak sederas ketika awal turun tadi saat balapan kelas MP3, sehingga jarak pandang para pembalap tidak terganggu, sehingga bisa dengan jelas melihat kubangan-kubangan air yang harus dihindari. Serta masih terlihat jelas mana bagian lintasan yang dilapisi aspal. Oh, ada yang terjatuh di racing line. Sama seperti saat balapan MP3 sebelumnya. Tikungan terakhir menjadi salah satu spot di mana para pembalap sering terjatuh. Memang jika di tikungan terakhir itu di sisi dalam ada terbentuk kubangan air setiap kali hujan, sehingga pembalap yang mungkin tidak biasa menghadapi sirkuit Sentul Karting dalam kondisi hujan akan mengalami kesulitan.
terlihat di main sudah masih terbentuk genangan air di pinggiran lintasan, khususnya di bagian pinggir-pinggir, sehingga racing line yang tadinya para pembalap akan mengambil jauh ke pinggir, oleh para krunya disuruh agar sedikit ke tengah. Kita lihat di ruang tunggu para pembalap dari kelas MP2 sepertinya, atau MP4 sudah menunggu. Balapan Pocket Bike sendiri tinggal menunjukkan 3 lap lagi, sehingga penderitaan pada pembalap-pembalap cilik ini akan usai hanya dalam 3 lap lagi. Kita lihat ada lagi pembalap yang sepertinya tergelincir ya. Sedikit update soal cuaca, terlihat hujan sudah tidak turun selebat di awal pun dengan pertengahan balapan. Meskipun kali ini tantangan untuk para pembalap berpindah menjadi kubangan air yang kembali ada pembalap yang tergelincir di racing line. Itu juga menjadi salah satu tantangan terbaru bagi para pembalap ya. Saat ini meskipun hujan sudah tidak turun dengan deras, tapi kubangan-kubangan air masih terasa dan butuh beberapa waktu sebelum kubangan air tersebut bisa hilang dari lintasan, masuk ke sistem drainase sirkuit. Coba Bapak Didit Abdillah bisa dijelaskan sedikit mungkin hotspot kubangan air di Tentukatin itu di mana aja, dan kalau nggak salah dalam tikungannya atau ada beberapa ada yang lapisannya pakai beton yang pastinya jauh lebih licin ketimbang pakai aspal. Ini di sini kubangan. Sebelah kiri racing line, arah sebelah tuh banyak kubangan air. Kalau di bagian sana tuh ada chamber kan, chamber positif. Nah, di situ banyak kubangan. Sama di bagian belakang sana, ada beberapa titik yang ada kubangan airnya. Lagi ditambah biasanya di dalam itu juga ada beberapa yang dilapisinya pakai beton, kayak pakai semen. Lebih parah lagi pakai semen. Misalnya kayak di tikungan pertama tuh. Ya, tuh di racing line-nya ada pakai semen. Di sana tuh dekat pos 5. Pos 5. Ada semen. Hairpin yang seberang logo RCB itu juga tuh semen juga, yang ada pos marshal-nya. Dan di ujung juga tuh hairpin terakhir setelah backstrap. Ya, balapan tinggal menunjukkan 1 lap lagi. Satu lap. Yang leading yang pakai ya, yang itu tuh yang depannya lagi tuh. Yang Lenka tapi Lenka Repsol. Kelihatannya. Cukup anteng pembalap tersebut, namanya siapa? Apa saya? Kita bisa buka. Kita masih
Ini balap yang baru-baru muncul lagi ya. Ya, Yang belum kenal banget. meskipun begitu nih pembalap-pembalap masa depan. Papan WhatsApp sudah di dan itu dia. Nah, ayo kita menuju ke bawah. Kita ngeliatin podiumnya dulu kali ya. Itu dia tadi kita ngeliatin anak kecil dikerjain sama orang tuanya, hujan udah disuruh balapan. Nah, kita bakal ke bawah nih sekarang untuk seremoni podium mereka ya. Mungkin kalau cuacanya kering, balapan mungkin akan berjalan lebih seru lagi, tapi melihat pembalap-pembalap cilik tadi berusaha membalap di sirkuit Sentul yang dilanda hujan juga menjadi hiburan tersendiri. Mungkin bukan buat para pembalapnya, tapi seenggaknya buat yang nonton jadi hiburan. Nah, ini dia kita sudah berada di area podium ya. Ini dia area podiumnya dan para pembalap nanti akan melalui jalan ini nih. Biasanya mereka akan dilosin ke sini atau dicegat kemudian masuk di gerbang yang dibuka ini. Seenggaknya bisa dilihat kalau tadi tidak ada matahari sama sekali, seenggaknya sekarang sudah ada sinar matahari yang sakabur ya. Oke, baiklah hadirin sekalian. Omai, beres. Argana Oktan berhasil menyentuh finish terlebih dahulu ya. Mantap ya. Hujan-hujan emang udah dikasih tahu bakalan suruh pelan-pelan aja. Iya dong, harus dong. Takutnya? Nah, ini dia para pembalap-pembalap cilik. Gitu dia. Lari-lari. Hai adik-adikku tercinta. Mantap. Iya dong, itu dia. Aleza. Baik. Siap. Persiapan kita akan segera menyerahkan piala pastinya. Baiklah, motornya mulai dipapakkan terlebih dahulu. Untuk kelas supporting kelas kita memiliki 5 juara di sini hadirin sekalian. Dan nantinya mungkin kita akan berbincang-bincang sedikit. Om Ai juga jangan kemana-mana, nanti kita ngobrol sedikit ya. Boleh ya? Nah, ini dia. Iya. Siap, boleh disusun rapi. Hah? Standar. Nggak ada stand ya? Standarnya pakai botol aqua loh. Oh, gimana nih ya? Oh, itu aman. Siap. Oke. Adik-adik sedang bersiap-siap dan di depan sana sudah bersiap. Oke deh. Untuk kelas selanjutnya. Kita biarkan kita memberikan Mungkin seremoni terlebih dahulu. itu dulu untuk Great Toto Live kali ini. Baiklah. Ya, nggak nyampe, dianterin. Kita akan segera menangkap piala. Oh ya, tuh ada satu pembalap yang nggak nyampe sehingga harus motornya harus dipegangin sama orang tuanya. Ini kelas MP4. Oh iya, siap. Kita tungguin. Beginner itu standar. Beginner Ecu standar MP4 itu. Makanya kelihatan pembalap-pembalapnya juga masih cilik-cilik. Nah, ini dia. Beberapa Nantinya Bapak ada yang bahkan nggak nyampe. nanti kita akan menyerahkan piala ya. Iya, dengan hormat. Ini dia tribun utama. Pastinya sudah melihat bibit-bibit berkualitas pastinya dan juga bibit-bibit yang baik untuk masa depan Indonesia di kancah nasional internasional. Sudah ada pemain di sini, para pemimpin orang tua kita sudah hadir juga luar biasa. Wow, Alisa Firmansyah juga hadir.
biasa. Oke, masih menunggu siapa satu lagi? Yang belum hadir? Keanu ya? Keanu belum hadir. Di kelas MP4 ini salah satu yang Tunggu kehadirannya. dijagokan nih yang di depan kita. Sedang menyaksikan. Total yang Nelson Kairoli, anak legenda road race juga, sudah hampir yaitu Hendriansyah ya. Biasanya turun bersama tim Haji Putra, tapi karena tim Haji Putra nggak turun, pakai motor air. Rashid Indo Racing. Tuh, yang kita lihat dari atas airnya. Dan kurangi 700 tidak boleh. Oke, siap. Pokoknya yang sedang menyaksikan sabar. Sebentar lagi kita akan beralih untuk race selanjutnya, tapi biarkan kita berikan podium seremoni untuk kita ini, oke? Ya, jangan lupa nanti Om minta senyumnya yang lebar, ya. Oke? Jangan grogi, Om nggak gigit. Oke, udah biasa, oke? Udah biasa. Keanu, mana Keanu? Ah, itu sudah hadir Keanu. Copot dulu helmnya sama Mami. Oke. Oke deh, itu dulu mungkin Sudah dari siap, ya? Grid Toto Live kali ini. Sampai jumpa di Grid Toto Live berikutnya. Sampai jumpa. Iya, Keanu.